Pasti boy. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Jeffrey Richard Tuapati Maini, ST selaku Kasubag Menkopol TU Balai Besar Rehabilitasi BNN. Yang kami hormati Bapak Muharif Fitragara Fakhreza selaku perwakilan Kepala Sekolah SMA Jakarta Islamic School. Yang kami hormati Dr. Gigi Fitri Isnaini MSI selaku Dr. Gigi Ahli Madya Balai Besar Rehabilitasi BNN. Dan yang kami hormati rombongan siswa Jakarta Islamic School. Selamat datang kami ucapkan kepada rombongan SMA Jakarta Islamic School di Balai Besar Rehabilitasi BNN. Sebelum acara kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars BNN. Kepada hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan dari SMA Jakarta Islamic School yang akan diwakilkan oleh Bapak Muharib Fitragara Fakhreza. Kepada Bapak Muharib Fitragara Fakhreza dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, bidzikri tatma'innul qulub wa tanṭaliqu bihil 'usub wa huwa alladzi ja'ala ad-dara ad-dunya daral imtihan wa tajribah yamtahinu biha fi hadhihi al-kainat al-mawjudat. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, iman, Islam, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pertama-tama izinkan saya selaku perwakilan dari kepala sekolah kita itu Bapak Aup Al-Maududi ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada Balai Besar Rehabilitasi BNN yang telah berkenan untuk menerima kunjungan kami, yaitu siswa-siswi SMA Jakarta Islamic School yang mana mereka pada saat ini kelas 10 dengan total siswa sekitar 148 yang kita bagi menjadi 2 hari, di mana hari ini insya Allah dari siswa boys terlebih dahulu sekitar 68 siswa, kemudian besok akan dilanjutkan dengan siswa girls-nya 69 siswa. Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas nama sekolah karena sudah diterima dalam kunjungan ini. Kemudian yang kedua, teriring salam dari kepala sekolah dan mohon maaf beliau pada hari ini belum hadir karena masih ada agenda di sekolah. Kemudian kegiatan ini merupakan bagian dari aplikasi kurikulum Merdeka yang mana pada tahun ini menjadi tahun kedua di sekolah kami untuk mengadakan kurikulum Merdeka, yaitu salah satu proyek yang pertama kita ambil temanya adalah bangunlah jiwa dan raganya dengan subtema narkoba, yaitu bahaya narkoba dan lain sebagainya. Maka harapan kami yang pertama, karena anak-anak ini masih dalam masa pubertas, yaitu dari masa SMA, melihat data juga kita ternyata banyak anak-anak pelajar SMP, SMA dan lain sebagainya yang sudah mengenal yang namanya narkoba. Maka dengan kunjungan ini kami berharap anak-anak bisa terhindar dari narkoba. Amin. Kemudian harapan yang lain juga, semoga dengan kunjungan ini anak-anak bisa tahu bahaya narkoba. Setelah itu nantinya mereka akan menjelaskan kepada teman-teman yang lainnya. Karena di sini hanya ada kelas 10. Harapan kami ketika nanti anak-anak sudah pulang ke sekolah Jakarta Islamic School, mereka bisa menceritakan tentang bahaya narkoba ke kakak kelasnya kelas 11 atau kelas 12 atau adik kelasnya yaitu SMP kelas 1, 2 dan 3. Itu saja sambutan dari kami selaku perwakilan dari kepala sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muharib Fitragara Fakhreza. Selanjutnya sambutan dari Balai Besar Rehabilitasi BNN yang akan disampaikan oleh Bapak Jeffrey Richard Tuapatiakmain, ST. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Junia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik dan yang saya hormati juga perwakilan dari kepala sekolah Bapak Muharib Fitragara Fakhreza, betul ya Pak ya, yang sudah hadir mendampingi
melayani adik-adik untuk hadir di Balai Besar Rehabilitasi BNN. Kalau tidak salah tadi saya dengar Bapak bilang kelas 10, kalau zaman saya berarti SMA kelas 1, betul ya? Ya, betul. Berarti adik-adik ini baru masuk ke bangku SMA, bilang zaman saya itu putih abu-abu, gitu ya. Ini saya juga lihat masih abu-abu rupanya adik-adik ini biasa, dan sudah masuk di tahun kedua kurikulum Merdeka. Saya sangat apresiasi sekali kepada Bapak dan juga adik-adik yang mau hadir jauh-jauh ke Kabupaten Bogor, khususnya di Lido Cigombong ini, untuk bisa hadir di Balai Besar Rehabilitasi BNN. Karena memang bisa saya kabarkan Pak bahwa memang tidak banyak begitu ya Pak ya untuk rekan-rekan dari sekolah khususnya, apalagi yang baru masuk bangku SMA ini, ingin tahu bagaimana tempat untuk merehabilitasi para penyalahguna atau pecandu narkoba. Nah, saya yakin kalau sudah kelas 10 pasti punya cerita ya, adik-adik punya cerita, mungkin rekannya waktu mungkin di SMP ataupun bahkan sudah di SD yang sudah menggunakan narkoba atau narkotika atau obat-obat terlarang yang memang memicu untuk menjadinya penyalahgunaan. Saya yakin adik-adik di sini satu-satu kalau saya tanya punya cerita ya, mungkin temannya atau saudaranya atau familinya, kerabatnya, pasti ada yang sudah masuk dalam area penyalahgunaan atau ketergantungan narkotika. Karena boleh saya sampaikan juga bahwa tidak ada institusi manapun atau badan komunitas manapun yang boleh menyatakan dirinya bebas dari penyalahgunaan narkotika. Pasti ada Pak, pasti ada satu dua itu pasti ada di lingkungan terdekat kita. Bahkan saya ataupun Dokter Gigi Fitri, ini dokter kakak kita, kakak ya, ini ada di SMA, saya mau sampaikan kakak. Beliau adalah, lupa tadi saya sampaikan, Dokter Gigi Fitri. Beliau jabatannya adalah Dokter Ahli Media. Jadi sudah tingkat tertinggi nih jabatan dokter ya dok ya untuk sebuah badan institusi pemerintah. Jadi nanti adik-adik silakan apapun yang ingin ditanyakan, nanti Dokter Gigi Fitri akan menyampaikan mungkin karena beliau sendiri turun di lapangan Pak untuk pelayanan juga kepada rekan-rekan kita. Jadi saya bilang ya rekan-rekan kita yang memang kondisi saat ini sedang terpuruk, sedang menjalani proses rehabilitasi di tempat ini. Dan juga boleh saya sampaikan juga ada juga yang seumuran kalian gitu ya yang sedang menjalani rehabilitasi di tempat kami saat ini. Nah, saya berharap juga nanti Dr. Gigi Fitri akan menyampaikan mungkin sekilas saja gambaran tentang Balai Besar Rehabilitasi BNN dan juga layanan apa yang kami lakukan di sini. Ini tantangan terbesar bagi kalian untuk menghadapi fase berikutnya, jenjang berikutnya, mungkin sekolah atau guru kalian yang makin bertambah, dan kalian pasti akan berdampingan dengan kasus-kasus penyalahgunaan narkotika. Itu saya berharap kalian tidak menganggap penyalahgunaan ataupun penggunaan zat-zat narkotika ini menjadi hal-hal yang mungkin ya hanya sekilas saja Pak gitu lewat. Karena ya menurut mungkin ya pandangan adik-adik di luar mungkin ada juga yang sudah menyalahgunakan. Saya berharap di tempat ini tidak ada yang pernah mencicipi ataupun menggunakan narkotika atau obat terlarang, bahwa mereka masih menganggap bahwa saya fine-fine saja gitu, saya sehat-sehat saja, intinya saya pakai sampai saat ini masih baik-baik saja begitu. Nah mungkin saat ini nanti dokter Fitri mungkin bisa memberitahu dari sisi medis di umur kalian yang masih muda ini mungkin tidak apa-apa begitu. Tapi misalnya sudah beranjak umur
mungkin seperti saya di atas 40-an, kalian akan terlihat berbeda dengan rekan kalian gitu. Mungkin lebih tua gitu, seperti saya sudah rambutnya sudah putih begitu kan. Mungkin seumurannya nanti kalian lihat, oh kok dia sudah berubah atau sudah mulai keriput atau sudah mulai ini, saya masih umur segini sama dengan dia masih ini saja gitu. Nah itu nanti mulai terlihat. Atau penurunan fungsi otaknya, kalian yang tidak pakai lebih bisa berprestasi terus, rekan kalian yang belum pakai dia akan sulit untuk berkembang, untuk maju, mengejar cita-citanya itu akan sulit karena memang untuk narkotika ini setelah menjalani proses rehabilitasi dari sini kami juga tidak bisa menyampaikan bahwa mereka itu sembuh atau sehat 100%. Kami cuma bisa menyampaikan mereka pulih. Jadi kata teman itu cuma bisa pulih. Karena tantangan dulu setelah menjalani proses rehabilitasi ini akan ada cobaan lagi mungkin Pak kedua, bisa lagi relapse atau kambuh kembali untuk bisa menjalani lagi gitu. Mungkin adik-adik sering melihat itu kerabat saya atau artis itu sering masuk keluar tempat rehab biar mungkin karena mungkin selama menjalani rehabilitasi di sini tidak menggunakan 100%, tidak bisa mendapatkan obat-obatan, tidak bisa mendapatkan narkotika. Tapi setelah mereka kembali ke lingkungannya, tantangan itu akan datang lagi, cobaan itu akan datang lagi. Mereka akan bertemu rekan yang sama, bagaimana mereka harus membentengi, mereka harus memisahkan. Nah, itu adalah tanggung jawab kepada individu masing-masing. Dan mungkin sedikit saya bisa menyampaikan kepada adik-adik sekalian, mohon apabila ada temannya yang sedang dalam pengaruh penyalahgunaan narkotika ataupun sedang terpuruk, mohon jangan diasingkan. Karena mereka juga butuh dukungan kalian untuk kembali bisa pulih lagi, untuk kembali bisa menghindari saat-saat tersebut. Ya tapi kalian juga jangan terpengaruh ya, mengikut mereka untuk bisa mendapatkan. Tapi paling tidak bisa mendampingi mereka setelah mendengarkan sosialisasi nanti dari Dr. Bibi Fitri, paling tidak bisa memberikan sedikit informasi kepada mereka untuk ya paling tidak bisa saat kalian menjelaskan di hari itu juga dia tidak pakai, itu kan sudah luar biasa. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan kepada adik-adik, manfaatkan karena Dr. Fitri ini juga harus meninggalkan Pak pelayanan dia kepada klien untuk bisa menerima adik-adik di waktu yang mungkin tidak banyak. Jadi manfaatkan betul kesempatan ini dan saya berharap apabila keluar dari sini informasi yang dapat silahkan dibagikan kepada adik, kepada kakak, kepada orang tua mungkin yang belum mendapatkan informasi ini silahkan dibagikan. Atau ke tetangganya, ke teman di lain sekolahnya silakan. Karena kalian apabila sudah membagikan informasi ini, paling tidak kalian sudah memberikan informasi menyelamatkan anak bangsa dari penyalahgunaan narkotika. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya, jadi silakan nanti berdiskusi, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Dr. Bibi Fitri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Jeffrey Richard Tuapati MT. Selanjutnya, paparan terkait profil Balai Besar Rehabilitasi BNN oleh Dr. Gigi Fitri Ismaili MSI. Dipersilakan. Good morning, boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Guru dan adik-adik, teman-teman aja ya. Sebenarnya anak saya sih sedikit dengan rekan-rekan di sini ya usianya. Nah, perkenalkan, jadi nama saya Fitri. Di sini hari ini saya senang sekali adik-adik semua, teman-teman semua hadir untuk lebih tahu apa itu tentang rehabilitasi. Ya, di sini ada yang udah tahu belum rehabilitasi itu apa? Ada yang bisa jawab?
Mungkin udah oke. Apa? Pemulihan. Ya, betul sekali, rehabilitasi itu artinya mengembalikan fungsi lagi. Nah, mungkin biasanya nih ya, kita teman-teman semua itu taunya mungkin dari berita. Mungkin ada penggerbekan, penangkapan, ada berita artis, pejabat publik, bahkan pelajar yang menggunakan narkotika kemudian direhabilitasi. Rehabilitasi ini merupakan sebuah soft power approach, yaitu pendekatan soft power untuk dalam rangka pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau biasa disebut P4GN yang dilakukan oleh BNN sebagai leading sektor dalam P4GN. Nah, rehabilitasi ini itu sebelumnya rehabilitasi kita tahu dulu ya BNN itu. Tahu BNN kan semua? Ya, BNN ini itu kan menggaungkan war on drugs. Ada yang pernah dengar? Nah, war on drugs itu upaya BNN itu ada 4. Hard power approach. Jadi di sini dilakukan oleh deputi rehabilitasi dan pemberantasan yang fungsinya itu untuk pemberantasan secara hard power. Kayak misalnya ada pemusnahan, penangkapan, itu hard power. Nah, kemudian yang kedua pendekatannya yaitu soft power. Atau soft power approach ini di sini ada dari deputi pemberdayaan masyarakat, pencegahan dan juga rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu adalah sebuah upaya memulihkan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna untuk dapat hidup pulih, produktif dan tidak menggunakan narkoba lagi. Jadi sebuah upaya ya. Terus yang ketiga pendekatannya itu adalah smart power approach, yaitu menggunakan teknologi untuk sebagai upaya war on drugs. Misalnya, jadi kalau misalnya di medsos ada info-info terkait bagaimana sih misalnya agar tidak menggunakan narkoba, menjauhi dan bagaimana rehabilitasi itu adalah menggunakan smart power. Serta adanya rehabilitasi secara online itu juga menggunakan smart power. Dan yang keempat adalah pendekatan yaitu collaboration. Jadi di sini BNN itu bekerjasama dengan institusi, lembaga untuk upaya P4GN. Karena kita tahu bahwa narkoba itu permasalahannya bukan permasalahan di Indonesia aja, dia juga ada permasalahan di luar negeri dan itu merupakan transorganized crime. Jadi udah lintas negara. Nah, salah satunya tadi soft power yaitu rehabilitasi. Ada yang tahu nggak rehabilitasi narkotika itu di Indonesia itu ada di mana aja? Itu ada yang jujur ya. Itu yang di peta, teman-teman semua bisa lihat di peta itu ada beberapa tempat, ada di Serdang, ada di Batam, Kalianda, di Badoka, Makassar, di Tanah Merah, Samarinda, di Bogor. Ini merupakan tempat rehabilitasi rawat inap. Dan kali ini adalah tempat rehabilitasi rawat inap. Jadi rehabilitasi narkoba ini tidak cuma rawat inap, tapi juga ada rawat jalan. Nah, untuk rawat jalan itu istilahnya dia tidak kayak boarding gitu, tidak stay, tapi dia bolak-balik. Nah, itu ada di semua provinsi, di BNNP dan juga BNNK yang ada di seluruh Indonesia. Dan tidak hanya tempat rehabilitasi milik BNN aja, ada juga milik Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan maupun dari lembaga komponen masyarakat yang lain. Nah, kita sedikit membahas apa sih yang ada di tempat ini. Ada yang udah pernah kesini sebelumnya? Belum? Alhamdulillah. Kita mengenal dulu ya apa sih ini tempat rehabilitasi Balai Besar ini. Jadi ini merupakan tempat rehabilitasi one stop center. Jadi ada rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di satu tempat. Kan ada tempat rehabilitasi yang hanya mengatasi permasalahan medisnya, ada tempat rehabilitasi yang mengatasi masalah sosialnya. Hal ini karena penyalahgunaan narkoba itu akan menyebabkan biopsikososial.
Jadi kerusakan biologik, psikologiknya sama sosialnya kehidupan masyarakat. Jadi harus secara holistik dalam perawatannya. Dan di sini ini adalah one stop centernya, dan ini merupakan rehabilitasi terbesar di Asia Tenggara. Dan ini adalah peta, kita bisa lihat petanya. Denah dari lokasi ini sekitar 11,2 hektar, teman-teman semua. Jadi mungkin baru dilewati yang nomor 1, lewat 2, 3, 4, 5, 6, nah terus sampai yang tadi itu berapa itu gedung utama. Dan di sini fasilitasnya itu banyak. Ada gedung olahraga indoor, ada outdoor, ada dormitory. Dan di sini kayak kalau di kelas kan, kalau SMA itu kelas 1, 2, 3, di sini juga ada kelas-kelasnya juga. Tapi bukan sebagai tingkatan, tapi cuma untuk membedakan untuk kita sebut orang yang habis ini klien. Klien ini masuk ke kelas mana, kelas mana. Oke, next. Nah, balai besar ini berdiri itu juga ada dasarnya. Ada dasarnya itu dari Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika. Kemudian ada PP 25 2011, ada peraturan BNN, ada perbadan BNN RI nomor 1 2019 dan petunjuk pelaksanaan rehabilitasi tahun 2019. Next. Nah, kan setiap di sekolah juga pasti ada visi dan misi. Balai besar ini juga punya visi dan misi. Jadi visinya itu menjadi pusat perujukan nasional pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna dan atau pecandu narkoba secara profesional. Jadi tujuannya kita itu menjadi pusat rujukan nasional. Kemudian misinya itu melaksanakan pelayanan secara terpadu rehabilitasi medis dan sosial yang tadi saya bilang sebagai one stop center. Kemudian memfasilitasi pengkajian dan pengembangan rehabilitasi, melaksanakan wajib lapor pecandu dan memberikan dukungan informasi dalam rangka pelaksanaan P4GN. Tempat rehabilitasi ini berapa sih kapasitasnya? Berapa sih orang yang bisa direhab di sini? Jadi normalnya itu 500 klien. Bisa kita 500 klien itu bisa direhabilitasi di sini. Namun saat ini populasi saat ini itu ada 227 klien. Jadi yang di sini ada 227 orang nih yang lagi direhab, termasuk rehabilitasi yang anak-anak. Jadi saat ini tuh istilahnya anak-anak dan remaja itu yang usianya 18 ke bawah. Di sini usianya 15 ke bawah atau 15? Rata-rata 15 ya. Nah itu juga ada nih teman-teman. Jadi saat ini tuh ada 5 klien anak dan remaja. Dan usia paling muda itu 13. Saat ini yang masuk sini adalah usianya paling kecil itu 13 tahun. Kalau dari pengalaman yang pernah rehab di sini itu usia paling mudanya itu 12 tahun. Tapi kalau digali lagi mulai pakainya kapan? Mulai umur 10 tahun. Jadi ini teman-teman harus waspada nih, harus bisa mendapatkan lingkungan yang baik, mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Di sini ada yang pernah merokok atau yang memang merokok? Smoking? Siapa yang udah smoke? Tentang memang kalau gitu ya Pak? Nggak digali lebih lanjut. Biasanya kan anak-anak atau teman-teman semua usia itu ada penasaran dengan SMP. Itu penasaran kayak apa sih? Nah, di sini klien itu hampir 100% itu memang merokok. Namun saat rehabilitasi kita adalah kawasan bebas rokok, jadi tidak ada rokok. Dan dari penelitian menyebutkan bahwa rokok itu memang gerbang utama untuk menggunakan narkotika. Apalagi saat ini kan berkembang narkotikanya itu kan banyak macamnya. Ada yang pernah tahu tembakau gorila nggak? Hanuman itu tahu. Nah itu juga termasuk golongan NPS ya, narkotika sintetik. Total populasi klien sedang menjalani rehabilitasi seperti yang tadi saya
ungkapan di awal bahwa di sini tuh juga kayak ada kelas-kelas, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, cuman ruangannya dibeda-bedakan. Di sini kita ada namanya ruangan detoksifikasi, stabilisasi. Ini tempat awal, jadi kalau ada klien masuk, datang, itu mereka akan menjalani detoksifikasi, stabilisasi untuk memantau bagaimana fisiknya, pengaruhnya, narkobanya kan dia lagi di detox. Nah biasanya ada yang tahu nggak kalau misalnya orang misalnya putus dari narkoba, gejalanya apa? Ada yang tahu? Ada yang kira-kira kalau misalnya putus dari narkoba, gejalanya kayak apa? Bisa? Masalah berpikir. Ada lagi? Ada gelisah, masalah berpikir ya? Sakau. Nah, kalau orang tahu sakau itu bagus sekali ngomongnya. Sakau itu kayak apa sih? Kejam. Kan kejang-kejang. Terus ada yang bilang apa? Berdasarkan kan sekarang informasi banyak nih. Jadi pasti orang bilang, wah ini kayak ini sakau nih dia. Jadi di sini gejala putus zat itu berbeda-beda. Setiap orang ada juga yang menggigil, ada yang dia itu sedikit kejang, ada juga yang dia mual. Nah di fase ini detoksifikasi ini dia dipantau. Nanti akan diberikan obat sesuai dengan gejalanya. Jadi tidak ada satu obat yang bilang kamu minum obat ini nanti kamu sembuh. Jadi pengobatannya adalah sesuai dengan gejala yang timbul. Karena setiap orang itu memiliki reaksi yang berbeda-beda. Oke, setelah masuk detoksifikasi, istilahnya karena narkobanya hilang, dia masuk stabilisasi untuk menstabilkan jadwal hidupnya, misalnya bangun, aktivitas sehari-harinya itu dinormalkan kembali. Kemudian akan masuk fase program. Di sini ada Faith, Care, Hope, Re-entry, House of Life itu untuk yang wanita. Di sini juga ada untuk rehabilitasi untuk wanita. Kemudian ada HOG itu House of Growth, itu tempat rehabilitasi untuk anak-anak. Dan ada yang ruang VIP, ada rehabilitasi untuk VIP. Jadi dia sendiri tidak dicampur dengan yang lain, mungkin membutuhkan privacy khusus. Nah untuk ini tuh tidak dicampur ya, untuk anak-anak dan wanita itu tidak campur, anak-anak dengan yang dewasa itu tidak dicampur karena program rehabilitasinya itu pasti ada perbedaan. Kalau di anak-anak tentu kita memikirkan bahwa kebutuhan anak seperti bermain dan belajar. Kalau misalnya rata-rata di sini anak itu berapa lama sih? Kalau rehabnya itu sekitar 3 bulan. Nah, biasanya itu karena terkait dengan cuti dari sekolahnya juga dan pendidik ini melanjutkan pendidikan lagi. Yes. Nah ini data klien berdasarkan usia tahun 2023. Ini di bawah besar 20 tahun itu ada 27 orang dan yang paling banyak itu di usia 40-an. Nah ini kalau ini data klien berdasarkan pendidikan. Jadi klien di sini kan semuanya didata. Bagaimana? Nah paling banyak adalah lulusan SMA atau sederajat sebanyak 331. Kemudian ada juga yang lulusan SMP 65 klien, SD 55, ada juga yang S1, bahkan juga berpendidikan sampai S3. Jadi narkoba ini memang merupakan sebuah ancaman yang mengancam semua orang, baik itu pendidikannya rendah sampai pendidikan tinggi, dan semua kalangan juga rentan terhadap permasalahan narkoba. Dan berdasarkan penelitian dari BNN itu tidak ada desa itu yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Jadi sebenarnya itu ada di mana-mana pemerintah kita, tergantung bagaimana cara kita nanti menyikapinya. Next.
Next masalah. Nah, data klien berdasarkan penyalahgunaan zat. Jadi zat apa sih yang banyak digunakan? Ada yang tahu nggak di Indonesia paling banyak apa? 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 Ada yang tahu paling banyak narkotika yang disalahgunakan di Indonesia apa? Sabu. Ya. Ice atau ada apa? Nggak tahu. Jadi penyebutannya itu macam-macam ya. Memang narkotika yang paling banyak disalahgunakan di Indonesia berdasarkan penelitian itu apa? Ganja. Di Indonesia itu nomor satunya itu ganja. Namun juga itu baru metamfetamin, sabu, itu masih banyak. Nah, ada juga multiple drugs, benzo, opioid, dan obat-obatan. Saya yang punya beberapa obat batuk. Ada yang suka cium-ciuman nggak? Ebon. Kalau berdasarkan penelitian di Indonesia ini jarang yang hanya menyalahgunakan satu zat aja. Jadi mesti polydrug use. Mereka menggunakan narkoba jenisnya macam-macam secara bersamaan dan biasanya itu jangka panjang. Di penelitian disebutkan 5-6 tahun dan usia penggunaan rata-rata itu pada usia pertama kali menggunakan usianya itu 18 tahun. Usia pertama kali. Dari penelitian rata-rata, bukan berarti yang di bawahnya nggak ada ya. Next. Dan klien yang masuk ke Balai Besar Rehabilitasi ini ada dari rujukan dari keluarga mengatakan, ada juga dari titipan penyidik, dari putusan pengadilan, instansi pemerintah, dan BNN. Nah, kalau pelajar biasanya pakai yang dari mana ya? Sebagian besar pelajar adalah diantar keluarga. Sebagian besar ada diantar oleh keluarga, namun juga ada yang merupakan titipan dari penyidik. Jadi pelajar ini tertangkap kemudian dikirim ke sini. Nah, kalau mau rehabilitasi itu gimana sih caranya? Mungkin nanti di sini teman-teman ada tahu temannya, tetangganya, atau saudaranya. Jadi ini ada alurnya kita bisa lihat. Pertama itu melakukan pendaftaran melalui WA atau telepon ke bagian informasi di Balai Besar. Ada nomornya ya. Kemudian petugas menjadwalkan asesmen virtual melalui video call atau WA. Jadi nanti petugasnya itu akan menghubungi untuk dilakukan asesmen apakah klien itu perlu rawat jalan atau rawat inap. Yang perlu rawat inap itu adalah yang hasil asesmennya itu sedang dengan berat. Tapi kalau ringan dia biasanya rawat jalan. Tahap ketiganya yaitu jika hasil asesmen hasil rawat inap, petugas akan menginformasikan jadwal masuk. Nah ini kalau dulu pakai swab PCR, sekarang udah enggak. Jadi nanti kalau udah asesmen online, nanti akan dijadwalkan kapan akan masuk ke Balai Besar. Dilanjutkan dengan klien datang lalu dilakukan pemeriksaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak informasi. Syarat masuk ke Balai Besar atau syarat menjadi kliennya itu cukup bawa fotokopi KTP calon klien, fotokopi KTP ayah dan ibu, fotokopi KTP penanggung jawab, kartu keluarga, pas foto, materai. Nah kalau untuk saat ini tidak ada swab PCR, tapi nanti waktu masuk di Balai Besar itu akan dilakukan tes antigen di sini. Next. Nah ini tadi alur program rehabilitasinya.
Mungkin nanti bisa dibaca di juga namanya di leaflet yang teman-teman bawa. Lamanya rehabilitasi itu berapa lama sih di sini? Nah, kita bisa lihat dari sini nih. Jadi proses rehabilitasi itu dari penerimaan awal, nanti pendaftaran, tes urin, anamnesa, body spot check, kemudian akan menjalani detoksifikasi kurang lebihnya 2 minggu, stabilisasi 2 minggu, terus programnya di tingkat primary bisa 3 bulan atau 2 bulan, di fase re-entry bisa 8 bulan atau 2 bulan lalu kembali ke keluarga. Jadi namanya di sini itu lama rehabilitasi itu tergantung dari nanti hasil asesmen tingkat derajat keparahan penyalahgunaan narkobanya. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, paling lama itu 12 bulan. Tapi itu juga bervariasi tergantung dari hasil nanti asesmennya dan perkembangannya selama di sini. Next, jenis layanan rehabilitasinya tadi medis dan sosial. Tentunya untuk medis itu untuk memulihkan kesehatannya. Nah, apa sih pengaruh medis penyalahgunaan narkoba? Ada yang tahu efek dari penyalahgunaan narkoba secara medisnya apa? Ada yang tahu? Teman-teman? Mungkin ada pikiran apa ya? Nah, jadi secara medis itu bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek itu bentuk pertama itu sesak, badan itu lemas, mulutnya rasanya kering, sukanya pusing. Kemudian kalau jangka panjang itu rentan untuk terkena TB, HIV, penyakit menular seksual, hepatitis, gitu. Nah, kalau untuk kemudian dilakukan rehabilitasi sosial ini pada saat program, jadi setelah HPFP atau detox dan stabilisasi baru masuk ke rehabilitasi sosial. Target populasi tadi seperti dijelaskan di awal ada laki-laki dewasa, perempuan dewasa, dan anak dan remaja. Di sini kalau untuk laki-laki, anak dan remaja itu dipisahkan ruang sendiri, tapi kalau ada perempuan yang masuk anak dan remaja, dia akan digabung dengan tempat rehabilitasi yang wanita. Jadi tidak ada rumahnya tersendiri. Nah, di Balai Besar Rehabilitasi BNN ini memiliki beberapa program unggulan. Jadi yang membedakan dengan tempat rehabilitasi yang lain ya. Di sini ada seminar dasar, kegiatan kelompok tematik, telepati, telemedicine psikiatri, dan berbagai vokasional. Kembali lagi. Nah, seminar dasar. Tadi kan unggulannya seminar dasar. Seminar dasar itu apa sih? Jadi kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan edukasi kepada klien mengenai informasi seputar adiksi dan akibat penyalahgunaannya. Diarahkan untuk mampu berinteraksi aktif dan bertukar pikiran serta menambah wawasan dan pengetahuan hingga menjadi dasar pemulihan. Intinya, jadi ini seminar dasar itu adalah pengetahuan yang wajib dimiliki oleh semua klien. Jadi semua klien itu wajib punya pengetahuan ini, misalnya apa itu adiksi, prinsip dasar adiksi, tahapan-tahapan perubahan, pengaruhnya terhadap kesehatan, kemudian seperti VCT, terus penyakit penyerta. Ini wajib diketahui oleh semua klien. Dan ini disampaikan pada saat tadi tahap stabilisasi. Kemudian ada kegiatan kelompok tematik. Ini kegiatan ini itu dilaksanakan pada saat sudah masuk program. Jadi tadi itu awalnya udah detox, stabilisasi, lanjut lagi dia masuk ke fase program. Nah, di fase program ini rehabilitasi yang digunakan adalah therapeutic community.
Jadi menggunakan komunitas untuk penyembuhan mereka sendiri dan menggunakan pendekatan individu berbasis bukti. Jadi artinya ada kebutuhan individunya masing-masing, kan setiap orang kebutuhannya beda-beda nih, penyebab narkobanya juga beda-beda. Nah itu yang kami fasilitasi dengan kegiatan kelompok tematik. Jadi KKT itu adalah sebuah teknik pembelajaran berkelompok yang diberikan oleh para fasilitator yang ahli di bidangnya. Klien akan mendapatkan ilmu dan dapat melakukan tanya jawab serta diskusi tentang pengalaman dan materi yang disajikan oleh fasilitator. Para klien akan menerima pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahannya. Jadi misalnya di sebelah sini itu butuh ilmu tentang anger management. Yang di sebelah sini mungkin enggak. Jadi akan berbeda antara satu klien dengan klien lainnya. Jadi akan disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Ada anger management, ada komunikasi efektif, ada membina hubungan sehat, ada terkait kasus hukum. Jadi tergantung nanti dari hasil asesmen seseorang itu butuh ilmu apa untuk nanti dibuat dapat digunakan untuk bisa say no terhadap narkoba. Next. Kemudian di sini juga mengembangkan telemedicine psikiatri, yaitu aplikasi berbasis daring agar klien itu mudah mendapat konsultasi dan pengobatan psikiater. Karena jumlah psikiater yang dimiliki oleh BNN itu sangat terbatas, jadi mungkin di rehab sini ada, namun di tempat lain tidak ada. Jadi klien yang misalnya tadi ada di Sabda itu bisa melakukan konsultasi via telemedicine psikiatri. Nah ini salah satu juga yang sangat diminati yaitu vocational, yaitu program keterampilan hidup dasar bagi klien agar memiliki kemampuan dan modal dasar untuk hidup. Kalau di sekolah mungkin biasanya keterampilan ya. Dan Balai Besar Rehabilitasi BNN ini sudah memenuhi standar mutu yang telah mendapatkan untuk ISO 9001-2015 untuk manajemen mutu serta ISO 14001-2016 untuk manajemen lingkungan. Serta Balai Besar Rehabilitasi BNN ini merupakan wilayah bebas dari korupsi. Kemudian juga untuk rehabilitasi anak itu sudah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa rehabilitasi anak yang dilakukan di Balai Besar ini adalah lembaga penyedia layanan yang ramah dengan anak. Dan teman-teman semua, ini adalah akun media sosial dari Balai Besar yang mungkin nanti bisa di-follow, bisa dibuka untuk mengetahui informasi-informasi terkini terkait narkotika. Apa itu misalnya nanti jenisnya apa aja sih sekarang yang berkembang, kemudian penanganannya seperti apa, dan informasi-informasi yang sangat informatif tentunya. Baik, terima kasih. Demikian mungkin paparan mengenai Balai Besar Rehabilitasi BNN. Selanjutnya kita diskusi aja ya teman-teman ya. It's free to ask anything. Bisa menggunakan bahasa Inggris atau bisa bahasa Indonesia karena kalian kan biasanya pakai bahasa Inggris ya. Tapi nanti kami jawabnya pakai bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Al-Zafir. Saya izin bertanya, bagaimana perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, termasuk tren peningkatan atau penurunan kasus? Baik, terima kasih. Langsung jawab aja ya.
tadi Kak apa? Oh, Bintang kayak panggilannya ya. Namanya Star. Jadi untuk bagaimana sih perkembangan kasus narkoba di Indonesia saat ini? Nah, ini teman-teman pertama nanti bisa juga buka referensi Indonesia Drug Report. Udah ada dari yang terbaru ada tahun 2023. Sudah ada di Google, silahkan nanti di-download, itu bisa sangat rinci perkembangannya seperti apa. Nah, tapi menurut saya mungkin coba sebutkan data dari BNN pada tahun ini perbandingan tahun 2019 sampai sekarang 2021 terus meningkat 2023 itu selalu mengalami peningkatan. Jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia itu sekitar 4,6 juta jiwa. Nah, dan yang mengakses rehabilitasi itu baru 4 ribuan. Jadi sebenarnya itu baru 1% dari penyalahguna narkoba itu yang mengakses rehabilitasi. Untuk bagaimana sih tren perubahan narkoba yang dipakai? Narkotika itu juga perkembangan narkotika yang ada di Indonesia itu juga mengikuti pasar dari global. Karena tadi kan narkotika adalah transnational organized crime. Jadi dia juga ada misalnya pasar di Amerika, pasar di Asia, di Cina, di Indonesia itu kurang lebihnya sama. Tapi kalau ada peningkatan di satu tempat, nanti pasti akan sampai ke Indonesia. Nah, saat ini di Indonesia tetap yang pertama yang disalahgunakan itu adalah ganja. Namun kalau kita melihat di dunia yang paling banyak disalahgunakan itu apa? Opium. Di Indonesia kenapa nggak opium? Ada yang tahu nggak? Opium tidak ada di Indonesia. Terus ada lagi tadi kenapa nggak opium di sini? Ada yang tahu? Ya. Kok tahu? Pernah lihat? Ya, betul sekali. Ya, benar. Ada yang tahu? Why? Kenapa? Oke, jadi benar kenapa opium tuh sebenarnya nggak booming di Indonesia. Pertama, tumbuhnya itu sulit. Jadi dia tumbuhnya itu di kayak Afghanistan, terus Myanmar, tuh. Nah, di Indonesia itu ganja yang paling mudah, makanya ganja juga yang paling banyak digunakan. Serta kalau metamfetamin itu banyak disalahgunakan soalnya dia juga produksi dari lab, dan itu juga mudah untuk istilahnya nanti dibuat untuk diproduksinya. Nah, itulah tantangan nanti Indonesia, generasi muda Indonesia, teman-teman semua ini untuk mengatasi permasalahan tersebut ke depannya. Jadi kita tidak boleh menutup kemungkinan misalnya kayak seperti sekarang saat ini kan New Psychoactive Substance, NPS. Ada yang pernah dengar NPS? Ya, ada yang belum juga ya. Nah, itu adalah narkoba jenis baru kalau orang bilang. Jenis baru gimana? Soalnya kalau mendapatkan yang dari alam itu agak sulit. Jadi mereka mengelolanya di laboratorium. Seperti tadi yang saya bilang apa? Nggak orang tahu. Oke, yang benar ada celah. Karena di Indonesia itu masih ada celah-celah. Nah, nanti teman-teman ke depannya bisa bagaimana cara menutup celah itu ya. Jadi Indonesia ini kan luas. Kita tahu berkepulauan 17.000, pintu masuknya itu banyak. Pintu masuk dari narkoba datang dari sini, dari luar, dari sini, macam-macam. Jadi celah pintu masuknya itu banyak. Yang kedua, penduduk Indonesia itu besar. Kalau orang bisnis, tentu penduduk yang besar itu menguntungkan sebagai konsumen. Dan narkotika itu kan sifatnya itu candu. Jadi kalau udah kecanduan pasti nanti akan dibeli seperti itu. Jadi penduduk Indonesia besar, luasnya wilayah dan banyak celah-celahnya seperti itu. Dan masih ada tempat-tempat yang memang tidak ada pengawasannya di Indonesia.
Indonesia kita yang kaya juga rentan sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rahman Rafael Asafiri. Saya izin bertanya, sejak kapan balai rehabilitasi ini dibangun dan atas dasar inisiatif dari siapa? Terima kasih. Ini senang histori ini. Sejak kapan sih balai besar ini dibangun? Nah, nanti teman-teman kita bisa foto ya, itu tadi masuk lihat talinya begini ya. Ya. Betul. Nanti di situ ada tanda tangan pada tahun berapa balai besar ini. Ada yang ingat kita lihat? 2001. Betul sekali. Jadi rehabilitasi di balai besar ini di gedung ini itu tahun 2027. Nah, namun sebelumnya cikal bakalnya itu dari mana? Cikal bakal dari ini sebelum terbentuk itu ada tahu yang BRN Cawang? Tahu? Nah, dulu di BRN Cawang itu ada tempat rehabilitasi itu kecil, namanya Parmadi Sini. Nah, di situ dulu itu BRN itu merupakan di bawah kepolisian. Jadi unit dari kepolisian itu ada unit narkobanya, itu dulu mengelola itu. Dan melihat bahwa kebutuhan akan narkotikanya, penyalahgunaan narkotika di Indonesia itu bertambah, makin banyak, maka dibutuhkan sebuah tempat yang memang pas, lebih besar. Jadinya dibangunlah di sini pada tahun 2027. Nah, kalau dasarnya apa? Dasarnya itu adalah tentu undang-undang sebelumnya dan ada undang-undang 35. Tadi seperti dasar hukum tadi disebutkan di awal, tadi ada dasar hukum pembentukan balai besar. Ini ada undang-undang 35 tahun 2029. Di situ tuh jelas pasal 55, 54 di situ bahwa pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan wajib untuk menjalani rehabilitasi. Jadi karena ada tulisannya wajib, maka tentunya negara itu harus membentuk sebuah tempat rehabilitasi untuk mengakomodir dari undang-undang yang telah ada. Nama saya Muhammad Adi Matawilaga. Saya izin bertanya, apakah pecandu narkoba bisa menularkan penyakit yang dideritanya ke keturunannya? Oke. Terima kasih Adi. Oh ya, terima kasih Mas Adi. Pertanyaan, bisa nggak sih penyakit pecandu itu turun? Nah, tergantung penyakit apa nih. Kalau yang dimaksud adalah apakah kecanduan seseorang akan menurun secara gen ke anak-anaknya, nanti juga akan kecanduan juga seperti itu. Nah, itu masih menjadi perdebatan sebenarnya di penelitian. Ada yang menyebutkan memang ada pengaruh nih, dia lebih rentan nih kalau misalnya neneknya dulu atau kakeknya dulu pakai, nanti cucunya juga bisa pakai. Itu masih menjadi perdebatan. Apakah iya dan tidak, itu masih pengembangan karena ada juga bahwa suatu perilaku manusia itu juga ditentukan oleh lingkungan. Jadi ditentukan oleh lingkungan. Jika dia memang rentan, tapi dia memiliki lingkungan yang baik, dia nggak akan kecanduan narkoba. Tapi saya tidak bisa bilang oh iya dan tidak, karena itu masih menjadi perdebatan. Tapi para ahli itu mengungkapkan dengan persepsinya atau pandangannya masing-masing. Kalau dari ilmu lingkungan, ya mereka bilang enggak ada, tergantung lingkunganmu. Tapi kalau ada orang yang menelusuri tentang gen, tapi kok misalnya secara turun-turun ada ya. Kalau di sini dilihat, nah itu ada ilmunya namanya ilmu genom. Itu nanti ada misalnya kayak pohon warganya gitu. Tapi tidak bisa bilang bahwa 100% itu ada keturunannya. Tapi kalau untuk penyakit fisik seperti itu, apakah bisa diturunkan? Nah, itu tergantung. Kalau dia HIV, misalnya penyalahguna itu ternyata dia HIV, kira-kira bisa diturunkan nggak? Gitu. Kalau penyakit menular seksual itu diturunkan nggak? Iya.
Coba gimana dulu ya, seperti itu. Jadi kalau untuk penyakit fisik, memang itu ada yang bisa ditemukan, ada yang tidak. Mungkin nanti Mas Adi bisa meneliti itu, bagus tuh idenya. Untuk karena masih ada perdebatan ilmiah tentang apakah gen itu akan menyebabkan juga menurunkan penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natanya Putra. Saya izin bertanya. Akhir-akhir ini kita mendengar dan melihat di berita internasional, khususnya di Amerika, bahwa ada jenis narkoba yang menyebabkan penggunanya seperti zombie. Pertanyaannya adalah, apakah jenis narkoba ini, terus bagaimana cara kerjanya, terus cara pemerintah khususnya BNN untuk memberantas atau mencegah masuknya narkoba ini ke Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Jadi narkoba jenis kalau kita bilang zombie itu yang di berita udah pada lihat belum? Udah lihat semua? Yang pertama di daerah Philadelphia. Nah itu alhamdulillahnya di Indonesia jangan sampai masuk. Seperti itu. Dia itu kombinasi dari berbagai macam sebenarnya zat-zat narkotika yang dia campur menjadi satu sebagai suatu senyawa. Nanti bisa untuk senyawanya, mohon maaf saya lupa namanya, tapi itu adalah campuran dari berbagai antara depresan, halusinogen. Jadi semuanya itu jadi satu sehingga dia itu memberikan efek itu yang lebih berat daripada yang lainnya. Yaitu seperti melumpuhkan syaraf sesaat. Nanti bisa kalau nggak salah itu sudah ada di Discovery National, ya kayak yang National Geographic itu ada yang Discovery-nya tuh ada itu yang tentang itu. Tapi untuk di Indonesia sampai saat ini belum ada. Seperti itu. Nanti bisa dilihat kembali apa nama zatnya ya. Maaf saya karena di sini belum ada jadi memang cukup asing. Dan apa sih langkah dari BNN untuk mencegah hal itu bisa masuk? Tentunya apa yang dilakukan BNN itu seperti tadi pendekatannya itu approach-nya dari 4. Kita menggunakan namanya cyber intelligence. Jadi di BNN itu juga menggunakan smart power, itu adalah cyber intelligence untuk mendeteksi apakah zat tersebut itu udah ada yang dikirim ke Indonesia. Jadi ada di bagian intelligence sendiri nanti dan bagian laboratorium yang dia akan mendeteksi apa namanya jenis-jenis narkoba baru. Dan memang dari situlah itu pertamanya untuk mendeteksi narkoba jenis baru serta tidak kalah dari bidang hard power. Jadi kalau misalnya di bandara itu seperti ada yang pernah nonton film Lock Up Abroad? Lock Up Abroad itu film ya kayak film dokumenter yang kalau di perbatasan terminal bandara ada apa namanya dicek bagaimana itu juga di Indonesia dilakukan. Untuk pendeteksi barang-barang yang masuk pertama. Ya, satu aja. Saya membaca di media sosial itu bahwa banyak netizen yang mendukung legalisasi ganja di tanah air ini. Ya, sementara itu kan ganja itu kan dalam peraturan pemerintah itu ditetapkan sebagai jenis narkotika golongan 1. Nah, pertanyaan saya bagaimana pandangan BNN tentang orang-orang yang begitu legalisasi ganja ini? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang ganja ini kayaknya masih menjadi topik yang seksi ya, selalu dibahas. Di sana boleh, di kita nggak boleh. Terus ada yang bilang Allah itu menciptakan tanaman pasti ada manfaatnya. Ya benar. Memang ganja itu setelah diteliti itu ada manfaatnya. Tapi kita harus tahu apa manfaatnya dari ganja. Jadi ganja itu yang bermanfaat adalah kandungan udah baca juga kandungannya ganja apa? Tetra, hidro, cannabinol dan satu lagi ada 2 kandungan ganja. Nah itu kalau mau digunakan secara medis itu yang kita harus bisa mengekstrak CBD-nya. Apabila kita tidak bisa mengekstrak dari tanaman itu tuh ada yang baiknya, ada yang
bermanfaat. THC-nya tadi itu. Nah, kalau misalnya belum, itu akan menimbulkan sebuah permasalahan. Nah, di Indonesia sendiri itu belum bisa mengekstrak. Jadi efek negatifnya itu lebih gede daripada sisi positifnya. Jadi makanya pemerintah Indonesia tetap memutuskan bahwa dilarang, belum diperkenankan. Tidak seperti misalnya di Thailand, mesti tahu kan. Thailand ada nih tempat yang boleh ganja, di Amerika juga seperti itu. Itu tergantung dari kebijakan masing-masing negara. Mungkin mereka sudah siap nih untuk menangani kalau ada yang kecanduan, dan mereka pun ada aturannya nih. Kalau misalnya di Thailand itu ganja yang boleh itu untuk kandungan THC-nya di bawah 0,5 misalnya. Kalau di Indonesia masih belum boleh, karena apabila kita udah misalnya bilang boleh, tapi pada prakteknya pengekstrakan itu belum bisa dilakukan dengan aman, dan kita bisa pengawasannya itu adalah sesuai dengan ketentuan. Seperti itu. Mungkin nanti kedepannya juga kebijakan itu bisa berubah lagi, tapi untuk saat ini memang masih dilarang. Jadi seberapapun kecilnya ganja yang kita miliki atau berapapun ganja yang kita bawa, kalau itu nanti saya kalau ketangkap kan nggak akan tahu ya, tapi kalau kita tertangkap itu nanti pasti kena sesuai dengan pasal golongan 1, narkotika golongan 1. Dan seperti itu nanti bisa dibaca lagi teman-teman, itu ada di websitenya BNN, juga ada informasi terkait narkoba. Di situ juga ada tentang bagaimana perkembangan legalisasi ganja, karena memang BNN selalu protes itu terkait ganja dan juga narkotika, psikotropika maupun zat aktif lainnya. Terima kasih rekan-rekan semua, teman-teman semua. Mungkin masih banyak pertanyaan. Nanti bisa untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum disampaikan atau yang masih kurang kayaknya jawabannya, itu bisa dilayangkan di misalnya message-nya, medsosnya dari Balai Besar BNN maupun dari bnn.co.id sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Gigi Fitri, MSI. Nah, nanti benar tadi kata Bu Dokter ya, kalau nanti ada pertanyaan lain, atau tadi udah banyak banget tuh yang bertanya. Nah, ini bisa kalian di follow. Sini ada ya di kertas tadi kalian ya, itu medsosnya. Nah, itu bisa di follow sekarang juga boleh. Karena nanti ini akan didokumentasiin dan akan masuk ke medsos, dan kalian bisa like dan komen di situ ya. Oke, terima kasih. Oke, acara kita tutup ya. Untuk sementara untuk kegiatan di sini ditutup terlebih dahulu. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara kunjungan dari SMA Jakarta Islamic School. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran adik-adik sekalian di Balai Besar Rehabilitasi BNN. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan selama penyambutan kepada rombongan. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya foto bersama. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya.